Kita pakai data yang diupload Dian Sandi Utama dulu. Ya, jadi bukan dari hasil scan yang ada. Ya, ini disclaimer ya, ini Dian Sandi Utama. Ijazah Pak Jokowi yang ada di penyidik. Jadi supaya fair kita pakai yang di yang diupload Dian Sandi Utama. Itu. Nah di sini saya pakai metode ya gradient domain, terus reaction diffusion untuk membangkitkan atau mengeluarkan piksel-piksel yang kontrasnya rendah. Nah, coba kita lihat di sini sudah mulai terlihat ya. Terus lanjut. Ini Anda mengatakan bahwa ada ini watermark. Ada bintik-bintik ini. Dari Dian Sandi pun ada watermark itu? Ada, itulah. Terus lanjut Pak. Satu. Ini, kok nggak kelihatan ya? Nah di situ. Biar kalau ketawa nggak apa-apa. Di sini ada watermark tertulis. Kita ketawain itu. Aja yuk. Tapi jangan berisik. Tanpa mic kalau ketawa. Gajah Mada, Gajah Mada, Gajah Mada. Ini watermark ya? Ya. Ini. Emboss terlihat. Emboss itu ada. Itulah cara metode dalam digital image processing, itulah yang kita pakai secara netral, tanpa ada bias. Dikatakan Mas Roy, oh tidak ada emboss, selalu dibawa-bawa. Tidak ada emboss, tidak ada watermark. Itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang terus. Bung Risma pernah bilang bahwa nggak ada Times New Roman tahun 85. Nah kan itu. Gitu. Nah. Sekarang ada katanya. Tuh nggak bisa jawaban ilmiah kan. Sekarang ada nggak tuh? Sekarang bukan, ada. Begini Bang. Ya. Dulu saya berkesimpulan bahwa ini ditulis dengan text editor, ya, dengan word processor yang ada sejak 1993. Karena saya berhipotesis saat itu menggunakan Times New Roman. Ternyata, ya, saya pelajari lagi historinya sebelum lahir Times New Roman secara digital, ya, font digital tahun 93. Di Microsoft Windows 3.1 itu ada juga yang namanya Times Roman yang ada sejak 1984. 1984 dengan lengkungan yang hampir sama dengan Times New Roman. Nah, saya rekonstruksilah menggunakan Times Roman yang ada 1984. Ini seperti ini, itu banyak loh saya temukan. Di Fakultas Hukum saya temukan, Fakultas Ekonomi juga saya temukan. Kuncinya sekarang apa? Saya nggak perlu bantah, tapi saya hanya bawa satu alat, namanya cermin. Ini cermin, ini tulisannya akun @sianiparespon. Tanggal waktu itu tanggal 26 Februari 2006. 2026, Baru 2026 Februari. Jadi baru kapan? Baru sekitar 10 hari dari tanggal pengajuan RJ. Kapan penelitiannya? Yang katanya 3 bulan sebelumnya. Ini kalau mau jawab, sampel aja. Mau ijazahnya apapun, fotonya Jokowi bukan? Bukan. Udah jelas nih ada program pakai face comparison. Oh, face comparison. Itu datasetnya berapa? Udah jelas. Udah nggak usah data ujinya berapa, Mas Roy? Udah nggak usah ngomong terus. Saya nggak ganggu. Ujinya berapa? Saya nggak ganggu. Kalau 1 lawan 1 bukan ilmiah. Anda tahu kita, udah saya nggak usah jawab, dokter palsu dijawab nggak usah. Ya. Udah nggak usah. Nah ini yang namanya Ella tadi, yang dia modal sudah jelas. Ijazah saya ketika di Ella ini bukan masalah resolusi. Bukan ini sama, bahkan ijazah saya itu fotokopi. Yang dibawa sebentar, yang dibawa yang Dian Sandi. Dian Sandi. Oke. Sama. Biar sama preparatnya. Iya, preparatnya sama, ini Dian Sandi. Resolusinya lumayan tinggi, ini adalah fotokopi malah punya saya tuh. Jadi lebih rendah lagi resolusi. Lihat dari fotokopi. Terbaca nggak punya saya tulisan ijazahnya kalau itu asli? Terbaca masih. Logonya UGM terbaca nggak? Terbaca. Legalisasinya terbaca nggak? Itu fotokopi ya, hitam putih. Iya, hitam putih fotokopi aja masih terbaca. Kalau ini color, harusnya terbaca, nyatanya buyeh. Ini rusak gambarnya. Udah, setelah error level analysis, ini error. Udah gitu aja gampang. Lanjut. Next, gambar yang lain. Nah, ini ijazah yang memang asli yang ditunjukkan pada sidang CLS di Solo. Dengan hormat kita kepada almarhum Bambang Budiarto ini yang dibawa oleh adiknya Pak Rujito, jelas kalau ini ada watermarknya, ada embossnya jelas banget.
Nggak usah diterang-terangin kayak pakai program apa tadi. Dan itu baru sekarang ketemunya. Dan tadi mengakui, dulu ada, tapi saya tidak bilang. Itu namanya bohong. Gitu. Itu Nggak dikatakan ada. sebelah kanan itu waktumu nggak ada pakai apa? Udah nggak usah. Waktumu Itu udah lewat. dikatakan emboss maupun Udah, watermark mana? nggak ada pakai apa? Mana? Pakai mata. Mana? Ini udah ada jelas sudah. Enggak, yang di situ dikatakan tidak ada watermark atau emboss yang sebelah Sudah, nggak usah kanan. Itu ngomong lah. kesimpulannya pakai apa metodologinya? Pakai mata, Mas. Semua tokoh yang ikut dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon sepakat bahwa isi ceramah Yusuf Kala di Masjid UGM tak ada kaitannya dengan penistaan agama. Mulai dari ustadz hingga pendeta hadir dalam pertemuan ini. Ceramah JK dinilai sebagai analisis sosiologis tentang realita konflik yang terjadi pada saat itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK, ya kurang lebih kalimatnya tentang berkonflik dengan alasan sahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Seperti tadi Pak Pendeta katakan, itu memang benar-benar terjadi dalam realitas itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu ya minta didoakan. Dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka karena mereka yakin bahwa membunuh orang dan terbunuh pun akan masuk surga. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi kemudian ketika Pak JK atas inisiatif beliau yang kami tahu berulang kali menyampaikan kepada kami di Poso melalui berbagai tahapan dengan dua pilihan yang kemudian menyadarkan kami bahwa apa yang saya katakan itu benar semua. Mereka mengaku bahwa lebih hebat lagi daripada keadaan, lebih susah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ya keadaan pada waktu itu. Yang semua tadi malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka. Nah itu pembicaraan tadi. Dan semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang ngomong macam-macam tuh. Apakah harapannya dengan ada pertemuan tadi ini bisa membuat mereka para pelapor menarik dan mencabut laporan? Saya tidak ada urusan menarik atau tidak, pokoknya dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, ketua sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kala tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Paginya ketemu dua investor besar, cuma 2 orang aja datang dari BlackRock sama Fidelity kayaknya ya pagi gitu ya. Itu gajah-gajah itu sama di New York 2 sesi itu berapa jam udah 4 orang. Pertanyaannya sejenis, mereka ingin lihat apakah betul fundamental ekonomi kita bagus. Bisa dilihat ya, alokasi anggarannya adalah 500. Kita ingin menerbitkan Pandapon di sana, dia amat setuju. Untuk dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kita bisa menekan cost of capital kita tadi yang sibuk interest ya. Terus kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor apa subsidi apa, tapi net pajaknya nggak ada perubahan dibanding ini yang sebelumnya skema yang sebelumnya.